Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Gimana kabarnya malam ini? Baik, cuma pusing ya. Gak apa-apa, namanya juga sambil kerja, sambil hidup, kita semua menghadapi masalah macam-macamnya. Ya, langsung aja. Topik yang saya mau bawakan hari ini yaitu adalah terkait bagaimana kita bisa pakai Spring AI. Jadi kalau kita biasanya kan pakai Spring Boot, Spring Framework ya. Tapi ternyata Spring juga bikin satu library itu pakai Spring AI. Jadi untuk tujuan untuk penggunaan AI dengan bantuan dengan ekosistemnya Spring itu sendiri. Nah, spesifiknya yang saya mau bawa ini itu adalah terkait retrieval augmented generations, ya itu dengan bantuan Elastic sebagai vector DB-nya. Nah, oke. Okay. Oke, sedikit dulu about Ivan ya. Jadi kita adalah team of open source experts yang kita udah punya banyak customers di 50 country. Basically kita adalah untuk produk open source yang udah cloud based juga. Jadi kalau misalkan mau coba lihat mungkin bisa hubungi saya nanti. That's it. Nah, disclaimer dulu. The content of this presentation, jadi konten presentasinya hanya merefleksikan personal view saya dan experiences saya sendiri. Opini, ide dan perspektif yang di-share adalah milik saya sendiri dan tidak merepresentasikan company Ivan secara langsung ya. Jadi kemudian attribution terhadap quotes atau citations yang itu akan saya berikan di setiap halaman. Dan kalau misalnya ternyata ada yang saya miss dan kalian kok nggak dikasih attributions, ya please let me know. Oke, jadi agendanya yang pertama itu kita akan introduction sedikit itu terkait Spring AI. Spring AI features-nya apa aja, terus kemudian kita lihat bagaimana kita bisa melakukan AI dengan bantuan retrieval augmented generations, fundamentalsnya seperti apa. Terus kemudian bagaimana Spring AI itu kita lakukan dengan bantuan dengan tambahan retrieval augmented generations itu in practice-nya bagaimana. Kemudian example use case architecture, implementation-nya gimana. Dan kemudian sedikit demo ya. Tapi demonya saya siapkan video aja dulu karena saya agak kurang yakin dengan internetnya di sini. Jadi takutnya agak ada issues nanti. Jadi saya siapkan videonya aja. Terus kemudian pitfalls terhadap RAG dan kemudian nanti mungkin ada best practices. Kemudian Q&A-nya nanti di akhir sesi ya. Nah, jadi Spring AI itu sendiri itu ada application framework untuk AI engineering dan dia kita gunakan untuk apply di dalam domain Spring ekosistemnya itu sendiri. Jadi misalkan portability, modular design, dan kemudian penggunaan POJOs di building blocks-nya itu bisa di setup dengan integrate dengan Spring library yang lainnya juga. Jadi nggak cuma sekedar integrate dengan LLM, tapi juga ekosistem Spring-nya itu sendiri gimana gitu. Nah, fitur-fiturnya itu adalah dia support many major AI model providers ya kayak OpenAI, kemudian Gemini, Perplexity, Anthropic juga dia udah setup. Terus kemudian ada dia support major vector databases providers with portability, termasuk salah satunya adalah Elasticsearch. Kemudian ada tool calling juga. Jadi kalau misalkan dari AI model providersnya dia ada tool calling functions, misalkan untuk ternyata dia bisa search via web atau apa, dia bisa setup lewat situ juga. Terus kemudian ada chat client API, multimodality, multiple models supported, yaitu ada chat models, embedding models, terus kemudian ada image models juga, dan ada audio models, dan kemudian ada moderation models. Moderation models ini saya juga baru tahu nih ya. Jadi moderation models itu dia bisa filter bad words bilangnya gitu ya, bad words atau kata-kata yang sensitif di apapun yang kita inputnya. Gitu. Itu moderation models. Tapi nggak semua AI models punya kayak gitu ya. Kalau nggak salah OpenAI punya. Kemudian dia sistemnya pakai untuk advisor API. Ini sebenarnya question and answering aja sebenarnya basically. Jadi kayak kita chat
kita nanya ke AI modelsnya seperti apa, tapi dibikin jadi lebih mudah setupnya untuk promptingnya. Nah, itu dengan kalau kita bisa bilangnya itu sebagai Spring Aspect Oriented Programming ya, Spring AOP. Jadi dia menggunakan tools seperti itu di dalamnya. Kemudian dia juga ada chat memory. Jadi kalau nanti kalian ada chat sekali ke AI-nya, selama masih dibuka sesi yang sama dengan conversation ID yang sama, itu dia bakalan bisa remember conversation sebelumnya itu historinya seperti apa. Ada settingannya tersendiri ya di situ ya. Nah, kemudian ada AI model evaluations juga, dan kemudian ada yang terakhir yang kita lihat itu adalah retrieval augmented generations. Nah, bagi yang udah pakai AI, apalagi kalau yang pakai AI dari awal-awal banget ya, nah, itu bakalan kerasa tuh. Pakai AI, tapi kok ini kayak over enthusiastic intern gitu. Jadi begitu, dia kayak eager banget buat jawab, oh ya jawab. Tapi kemudian dia jawab pertanyaan itu seolah dengan confidence, iya itu udah bener gitu yang saya jawab tadi. Tapi ternyata pada saat kita lihat kita fact check lagi, ternyata dia salah gitu. Nah itu salah satu kelemahannya AI. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang masih ada seperti itu ya, case-case tertentu ya. Cuma kemajuannya udah jauh lebih gede dibandingkan zaman dulu ya, awal-awal. Nah, kemudian kenapa dia bisa behave seperti itu? Itu yang pertama adalah knowledge cut-off. Jadi misalkan dia nggak punya, dia adalah AI models yang dibuat tahun 2024. Kalau kita tanya ke dia tentang sesuatu yang terjadi di 2025, dia mungkin nggak bisa jawab. Dan kemudian karena dia nggak bisa jawab secara langsung, dia akhirnya nebak-nebak, ibaratnya kayak gitu. Guessing, dan akhirnya malah salah gitu. Nah, kemudian ada hallucinations. Karena basically sebenarnya AI itu adalah probabilistic generation engine ya. Jadi dia bakalan coba nebak hal-hal yang dia sebenarnya nggak tahu, tapi dia coba nebak berdasarkan apa yang dia punya gitu ya. Jadi problemnya adalah nebaknya itu mungkin kadang-kadang bisa kita bilang kalau kita manusia sebagai educated guess ya. Jadi kalau kita pernah mengalami itu, kita bisa analogikan, terus kemudian kita mungkin jawabannya adalah ini. Tapi kita sebagai manusia aja kalau melakukan itu juga bisa jadi ada kesalahan kan ya. Nah itu juga apa yang terjadi terhadap AI. Dia mencoba melakukan educated guess berdasarkan apa yang dia punya, tapi akhirnya malah salah. Nah, dan kita sebutnya sebagai hallucinations. Hallucinations kenapa? Karena dia nganggapnya dia benar gitu. Kalau kita sebagai manusia, kayaknya lu salah deh gitu ya. Oh, masa sih kita coba cari tahu terlebih dahulu, ternyata gue salah gitu. Tapi kalau dia enggak, ini bener kok gitu. Cuma kadang-kadang kalau udah kita paksa, nih kita kasih ininya referensinya, gue salah gitu. Baru dia benerin dirinya sendiri. Nah, kemudian adalah lack of domain specific context. Jadi kalau misalkan AI, kalau ada AI yang memang dibikin khusus untuk dunia kedokteran misalkan gitu ya. Nah, dia bakalan punya informasi, dia bakalan expert di bidang kedokteran. Tapi begitu kita tanyain terkait dunia hukum misalkan gitu ya, itu dia bakalan bingung tuh jawabnya. Karena dia nggak punya informasinya. Karena dia nggak punya informasi terkait domain yang ditanyain tersebut. Dia cuma punya konteks terkait domain spesifik terkait dunia kedokteran. Nah, kemudian ada GIGO. Ada yang tahu nggak GIGO ini maksudnya apa? Garbage in, garbage out. Jadi apapun yang kita masukin ke dalam AI untuk kita train terhadap dia, itulah yang akan menjadi outputnya juga. Jadi kalau misalkan apapun yang kita masukin ternyata adalah sesuatu yang garbage, itu outputnya juga bakalan ada garbage di situ. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan retrieval augmented generations? Nah, retrieval augmented generation ini adalah architecture pattern untuk mencoba mengoptimize performance AI-nya tadi dengan kita kasih tambahan external knowledge ya. Dengan tujuan kalau itu bisa membantu LLM tadi untuk bisa kasih respons yang lebih relevan dan kualitasnya lebih baik gitu. Nah, ini bisa memecahkan masalah yang tadi knowledge cut-off dan kita kasih konteksnya sekarang adalah ini loh tahun ini gitu. Dia bakalan
berarti berdasarkan ini saya bisa kasih tahu informasi ya berdasar respon terhadap pertanyaan kalian apa gitu ya. Nah kemudian ada itu bisa reduce hallucinations. Terus kemudian for reduction sebenarnya bisa dilakukan misalkan dengan kita set temperaturnya ya. Tapi itu kita juga bisa tambahkan untuk reduce hallucinationsnya itu dengan mengasih knowledge yang lebih baru. Kemudian enables domain specific Q&A juga. Nah, gimana sebenarnya proses AI dengan retrieval augmented generation itu? Jadi ada dua fase ya untuk retrieval augmented generation ini. Yang pertama adalah data ingestions, yang sebelah bawahnya ya, data ingestion, data chunking, kemudian kita data store. Ya. Nah, data ingestion-nya kita dari knowledge apapun, bahkan termasuk yang internal company kita sendiri ya. Kalau internal company kita sendiri punya, misalkan terkait dokumen, terkait produk kita yang lebih dalam gitu kan, yang lebih deep, itu bisa kita kasih ke AI, kemudian dia akan chunking datanya, kemudian dia ubah itu menjadi embedding models. Ya. Itu kemudian bisa kita store sebagai vektor di dalam vector database. Nah kemudian user begitu dia ada melakukan prompting terhadap AI, promptnya sendiri itu akan masuk ke dalam embedding models. Tapi kemudian kita tambahkan dengan semantic similarity search terhadap vektor database-nya tadi. Nah, begitu udah masuk, kita tambahkan ada nanti saya bahas tentang augmented prompt ya. Nah, itu kita kasih ke LLM-nya, output-nya apa dia bakalan kasih sesuai dengan apa yang kita kasih ke LLM-nya itu sendiri. Nah, sedikit bahas dulu embeddings model. Embeddings model itu apa sebenarnya sih? Nanti mungkin detailsnya terkait vektor segala macam mungkin nanti bakalan dibawakan sama Mas Diar. Tapi ya saya bahas sedikit. Embedding itu sebenarnya numerical representation of text, image, videos yang mengcapture relationship antara inputnya itu sendiri ya. Nah itu bekerja dengan mengubah teks dokumen-dokumen itu sendiri ke floating point numbers yang kita sebut vektor dalam bentuk array ya. Nah itu yang nantinya bisa dengan mudah diproses oleh mesin untuk mengcapture meanings-nya, maknanya. Dan kita menggunakan similarity search terhadap input vectors dengan vektor yang udah kita simpan di dalam vektor database untuk mencari kemungkinan dokumen yang related ya, karena dengan similarity search ini kita harap bahwa dokumen yang kita cari dari vektor database-nya tadi adalah related information dengan terhadap apa yang ditanyakan oleh user. Nah ini cuma sekedar salah satu mock case yang kita buat ya. Jadi ada financial investment company ya, yang dia bisa kasih dia bakalan mau buat AI untuk advice customer-nya bagaimana investmentnya mereka bisa jauh lebih baik terhadap apa yang ada terjadi saat ini gitu ya. Nah itu ada dua hal yang saya nanti bakalan present. Yang pertama adalah ingestornya tadi, yang kita bagaimana kita ingest dokumennya yang terkait dan kemudian kita store terhadap vector database di Elasticsearch di sini. Dan kemudian ada juga advisor. Di sini adalah Q&A dari usernya itu sendiri ya. Dia bisa masuk ke dalam, ada short term memory juga terhadap Redis ya. Ada long term chat memory terhadap Postgres, dan dia bakalan bisa context retrieval ke Elasticsearch-nya itu sendiri terhadap apa yang tadi udah kita ingest dari database, dari dokumennya company dan yang financial documents lainnya, itu masuk ke dalam database Elasticsearch. Nah ini fasenya. Yang pertama itu adalah kita akan load, connect dari source dokumennya, either kita upload atau kita web scraping atau dia bakalan ngambil dari FTP databases, semuanya itu bisa. Yang penting adalah dia tujuannya adalah untuk ngambil dokumennya itu sendiri seperti apa. Kemudian dia akan melakukan chunking atau splitting ya. Itu akan dokumennya akan dipecah-pecah ya menjadi lebih kecil
itu kepada chunks yang diharapkan adalah meaningful ya. Nanti saya akan bahas lagi yang terkait ini lebih details ya terkait pitfalls ya. Terus kemudian kita bakal embed ya. Embed ini jadi setiap chunknya itu akan kita masukin ke embedding model. Jadi kalau di LLM providers itu dia ada yang namanya embedding API. Jadi nanti semua teks ini kita akan ubah ke dalam vector menggunakan LLM modelsnya itu sendiri. Mereka punya API yang cocok untuk mereka gitu ya. Kalau nggak salah sih sebenarnya bisa intra operations ya. Maksudnya satu LLM sebenarnya sama aja mirip dengan vector, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak sama gitu ya. Nah itu harus hati-hati nanti pada saat dicobanya. Nah kemudian kita bakalan store, kita bakalan vectorsnya itu along dengan original text chunks-nya. Itu akan kita masukin ke dalam vector database, contohnya adalah Elasticsearch. Nah, kemudian untuk retrieval, di-embed lagi query, jadi query dari customer itu di-embed juga sebenarnya. Dia ubah terhadap vector, karena tujuannya nanti akan kita cari ke vector database, yang miripnya itu apa, similarity search-nya apa, dengan yang dari user prompt-nya tadi. Ya. Dicari terhadap vector database yang related dengan user prompt-nya. Kemudian ada yang namanya augment prompt. Hasil yang kita ambil dari tadi berdasarkan user prompt dan juga berdasarkan kita retrieve dari vector database, itu akan kita masukin ke dalam prompt yang lebih besar, ibaratnya gitu ya. Kita wrapping lagi, karena tujuannya adalah kita ada kebutuhan khusus untuk make sure bahwa ini loh yang ditanya customer-nya gitu ya. Nah kemudian nanti kita akan generate. Jadi kita lempar ke LLM-nya, ini loh augmented prompt-nya dan responsnya apa, nanti itu akan kita balikan ke customer. Nah ini contoh augmented prompt ya. Jadi kalau kalian lihat ini ibaratnya kita nge-wrapping ya, nge-wrapping apapun yang di input sama customer itu kita akan masukin ke dalam sini customer questions. Jadi dia nggak sekedar apapun yang ditanya customer langsung kita kirim ke LLM, enggak. Karena tujuannya adalah kita mau make sure bahwa ini adalah sesuai dengan apa yang kita mau, tujuannya. Tujuannya adalah kita mau dia, ini bisa dibilang sebagai prompt engineering ya. Jadi itu kita ada persona, sebagai financial investment expert, dia mau ngapain, kemudian terhadap apa gitu kan, dan konteksnya apa. Jadi konteksnya ini yang tadi kita tarik dari vector database-nya tadi. Dan kemudian kita minta dia instruksinya apa sih. Nah, kalau misalkan ternyata nggak contains sufficient details ya, please state that clearly dan provide cuma general guidance saja. Jadi nggak spesifik terhadap konteksnya. Nah ini saya coba tunjukin videonya dulu ya. Sorry. Enggak boleh. Nah ini saya coba call API-nya untuk bisa nggak provide advisor terhadap investment di Apple. Itu kalau misalkan based on fiscal year Q4 2025. Fiscal year ya, beda ya dengan tahun kalender ya. Fiscal year itu dia mulai dari September ke September berikutnya. Jadi sebenarnya saat ini terakhir itu tanggal 30 Oktober kemarin itu Apple udah ngeluarin fiscal year Q4 2025-nya. Nah ini kalau kalian lihat hasil responsnya, ini karena saya belum masukin konteks dokumennya. Yang saya pakai di sini adalah AI model GPT-4 yang tahun 2024 kalau nggak salah. Jadi dia belum punya sama sekali informasi terkait fiscal year Q4 2025 untuk Apple. Nah, dia bilang I don't have the access to the specific earnings report di situ ya. Nah, jadi dia provide cuma general guidance-nya aja di situ. Nah ini kemudian saya coba upload dokumennya. Nah, ini kita coba lihat dulu sedikit sekilas dokumennya. Kemudian saya coba upload lagi ke sistem yang saya udah buat.
sedikit cuma pakai AI aja bukannya. Nah, kita upload dokumennya. Nah, ini udah dokumennya uploaded successfully. Ya. Nah, kemudian sayangnya ini saya masih ada isu terkait chatnya ya. Chatnya jadi saya harus refresh dulu, baru saya request ini. Nah, ini nanti baru dia akan nunjukin. Ya, ini hasilnya begitu dia udah punya informasi terkait fiscal year Q4 2025 Apple. Dia kasih tahu analisisnya apa segala macam, lebih details ya. Jadi itu ya tujuannya retrieval augmented generations-nya. Jadi dia bakalan bisa untuk kasih informasi yang lebih up to date dibandingkan dengan yang kita punya saat ini. Oke. Oke. Tapi retrieval augmented generation itu sendiri ternyata masih punya pitfalls atau cons-nya ya. Jadi yang pertama adalah irrelevant similarity search. Kalau vector search-nya itu bisa jadi menemukan data yang sama, tapi ternyata enggak factually relevant. Misalkan contohnya nih ya, kita punya udah masukin dokumen kantor gitu, kita masukin status project Titan apa sih saat ini. Ternyata yang tadi yang saya bilang Gigo tadi, garbage in garbage out, ternyata dokumennya somehow punya dokumen terkait Greek mythology gitu. Terus kemudian vector project Titan itu bisa jadi semantically close terhadap Greek mythology and Titan gods gitu. Jadi kemudian dia bakalan RAG sistemnya bakalan jawab dengan hal yang salah. Misalkan dia dengan confidence-nya cukup jawab project Titan udah itu all elder god di Greek mythology gitu, overthrown by Zeus. Nah, solutionnya apa? Itu kita bisa pakai namanya smart search dari seperti Elastic yang punya hybrid search atau tadi yang ada di video-video itu search AI ya. Nah, itu bisa menggunakan kombinasi antara keyword atau lexical search dan juga semantic search yang based on machine learning kalau saya nggak salah bacanya itu udah dan termasuk vector based di dalamnya. Nah, satu lagi adalah terkait chunking dilemma. Chunking dilemma ini adalah bagaimana dokumen-dokumen yang tadi kita masukkan sebagai knowledge base-nya itu kita pecah-pecah dan itu bagaimana spesifiknya kita melakukan strateginya untuk memecah itu karena masing-masing strategi itu kan dramatically affects retrieval quality-nya. Kenapa? Karena begini, misalkan contohnya adalah kita pakai fixed size chunker ya. Jadi misalkan setiap 800 karakter kita potong gitu. Nah itu kalau misalkan ternyata adalah setiap 800 karakter itu ada di tengah-tengah teks tertentu, misalnya paragraf, itu berarti kan kepotong. Padahal sebenarnya yang berikutnya itu termasuk relevan juga terhadap apa yang sebelumnya kita punya, yang chunk yang sebelumnya, previous chunk-nya. Jadi itu akan bisa menjadi isu kalau misalkan dilakukan similarity search ya. Kenapa? Karena similarity search itu yang bisa kita cari itu nggak bisa gede banget. Karena pada saat kita request ke LLM itu juga ada namanya context window ya. Kita nggak bisa lebih dari itu. Nah, itu juga bisa misalkan ternyata table header separated dari data rows-nya. Atau data rows-nya nggak fully disimpan gitu ya. Nggak semuanya datanya disimpan. Cuma setengahnya aja yang disimpan. Data sisanya entah kemana gitu. Nah itu bakalan hilang tuh informasi datanya. Dan misalkan code block ya, kita kadang suka sharing code block kalau dunia programming, tahu-tahu dipotong 800 tengah-tengah, loh kok ini apa nih, nggak relevan nih kodenya gitu. Jadinya malah bingung AI-nya untuk jawabnya. Nah, solusinya itu kita pakai namanya content aware atau semantic aware chunking strategies. Itu ada beberapa library yang udah bisa seperti itu, misalkan kayak JChunk ya, itu dia bisa pakai ada yang namanya semantic chunking strategies. Basically dia sebenarnya mirip dengan, maksudnya dia memperhatikan juga similarity search antar chunk. Jadi kalau misalkan ternyata ini ternyata chunk yang paragraf yang berikutnya ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, ya udah kita ikutin gitu.
ke chunk yang sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai dia motong ke chunk yang sebenarnya nggak terkait gitu ya. Nah, kemudian ada best practices, terutama untuk cost reduction-nya. Yang pertama adalah prompt engineering. Try to be as consist as possible. Jadi coba untuk lebih sedikit menggunakan promptingnya. Yang penting adalah apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tanyakan itu bisa dipahami oleh AI-nya. Kemudian ada namanya model selections. Jadi kalau untuk different complexity of task atau input, itu kita lebih baik menggunakan model yang berbeda. Jadi kalau misalkan ternyata yang ditanyain kok receh nih gitu ya. Misalkan dia nanya, nama kode saham Apple apa gitu. Misalkan dia. Nah, ya udah kalau nanya gitu berarti pakai GPT-3 kayaknya oke, udah bisa itu jawabnya kan gitu. Kalau udah yang bentuknya kompleks, analitik itu bisa menggunakan yang modal yang lebih canggih gitu ya tujuannya. Nah, kemudian caching, kalau misalkan ternyata questionsnya sama, itu bisa dilakukan caching, tujuannya untuk kita nggak perlu lagi request lagi ke LLM-nya. Tapi harus hati-hati ya terkait ini, karena kalau kita menggunakan yang konteks pakai retrieval augmented generation tadi, kita kan ada masukin konteks yang bisa jadi adalah terkait usernya itu secara private. Misalkan adalah dia kita dalam sistem advisor-nya tadi kita tambahkan informasi terkait saham yang dimiliki oleh usernya itu sendiri. Nah kalau kayak gitu kan kita nggak bisa catching tuh, kecuali untuk usernya itu sendiri. Kita bisa catching untuk usernya itu sendiri, tapi kita nggak bisa catching untuk user yang lain. Ya, itu harus hati-hati. Nah, kemudian ada batching juga. Batching ini untuk yang biasakan non real time task ya. Misalnya kayak tadi document ingestions kan, kita ada call embedding modelnya di API-nya di LLM. Nah itu kita kalau misalkan ternyata dokumennya ada banyak, ya udah jangan call satu-satu setiap dokumennya, tapi langsung di batching beberapa. Misalkan ternyata kita punya 10.000 dokumen, langsung 1.000 dokumen bisa di batching, bisa nggak gitu kan, tergantung dari limitation dari LLM-nya itu sendiri ya. Nah itu bisa nge-reduce cost untuk call-nya, dan juga ada dari beberapa LLM provider itu dia bisa ngasih diskon harganya kalau kita ngelakuin namanya batching request. Oke, mungkin sekarang masuk ke Q&A sessions-nya. Ya. Nanti aja. Oke, siap. Katanya nanti aja. Oke. Ya, ini kalau misalkan mau coba kontak saya, work emailnya itu, kemudian work mobile-nya cukup mudah dihafal ya, 0815 3333 7890. Kemudian ada LinkedIn saya bisa dilihat. Oke, terima kasih banyak.